Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Nurpatiha dengan NIM 521 dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen organisasi, fungsi manajemen, dan fungsi perusahaan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Profil PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur adalah produsen makanan dan minuman yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Sundono Salim mendirikan perusahaan pada tanggal 14 Januari 1990 dengan nama awalnya adalah PT Panganjaya Inti Kusuma dan berubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tanggal 5 Februari 1994. PT Indofood Sukses Makmur adalah produsen terpercaya sejak tahun 1990 dan banyak produk dari PT Indofood ini ditemukan di toko-toko, minimarket, dan supermarket. Beberapa produk yang terkenal bahkan diekspor ke negara-negara luar yaitu seperti Australia, Asia, bahkan Eropa. Visi dan misi perusahaan. Visi dan misi PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang ditunjukkan yaitu realistis, spesifik, dan meyakinkan dari citra, nilai, arah, dan tujuan perusahaan di masa depan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki visi yaitu menjadi perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki misi yang ingin dicapai, yaitu menjadi perusahaan transnasional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Berikut ini merupakan struktur organisasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Setiap bagian dari struktur organisasi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang dibagi sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Yang pertama ada planning, yang kedua organizing, yang ketiga directing, yang keempat adalah controlling. Yang pertama ada planning. Dengan 14 pabrik di Indonesia dan di tempat lainnya, PT Indofood merupakan produsen mie instan terbesar di dunia. Karena ukuran Indofood dan potensi perluasan pasar, Enterprise Research Planning atau ERP merupakan komponen penting dari kesuksesan perusahaan. Setiap departemen harus menyesuaikan jadwal produksinya untuk memastikan bahwa semua bahan yang diperlukan selalu tersedia. PT Indofood menggunakan ERP R3 sebagai solusi ERP, SAP Advanced Planner dan Optimizer atau ESP APO sebagai solusi Supply Chain Management atau SCM, dan MySAP Business Intelligence dengan ESP Business Information Warehouse atau ESP BW untuk Business Intelligence. Yang kedua adalah organizing. Struktur organisasi perusahaan pada PT Indofood merupakan struktur organisasi fungsional dan staf. Setiap organisasi yang dilaksanakan selalu berhubungan dengan struktur organisasi yang dibentuk agar mencetakkan suatu pola dan dapat meningkatkan efisiensi kerja. Sehingga organisasi bertujuan untuk menciptakan hubungan baik antara setiap bagian dari kelompok kerja tersebut. Yang ketiga ada directing. Proses pengembangan semangat atau motivation pada karyawan memungkinkan mereka untuk bekerja keras dan secara aktif membimbing mereka untuk melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Melalui pengarahan, manajer membuat komitmen dan mendorong dukungan terhadap upaya pencapaian tujuan. Ketika kinerja karyawan menurun, manajer segera mempertimbangkan alternatif untuk meningkatkan moral dan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya semangat kerja pada karyawan. Selanjutnya ada controlling. Untuk mengetahui sejauh mana hasil yang berhasil dicapai, terdapat banyak kendala yang ditemui, terdapat kesalahan atau adakah penyelewengan dan sebagainya. Untuk mengetahuinya, maka diperlukan tindakan pengawasan di perusahaan. Selanjutnya ada fungsi perusahaan. Yang pertama ada fungsi ekonomi, yang kedua fungsi akuntansi, yang ketiga fungsi produksi, yang keempat fungsi pemasaran, dan yang terakhir ada fungsi personalia. Fungsi akuntansi. PT Indofood memaksimalkan Departemen Keuangan perusahaan untuk mengelola keuangan dan menjalankan prosedur keuangan dengan baik, sehingga kestabilan keuangan perusahaan dapat terjaga. Oleh karena itu, Departemen Bagian Keuangan atau akuntansi dapat menjamin kestabilan perusahaan agar tidak adanya kebocoran dana yang dapat merugikan keuangan perusahaan. Pada tahun 2019-2020, PT Indofood meningkatkan laba bersih dari 2,54 triliun menjadi 2,84 triliun. Penjualan meningkat 2% dari 38,61 triliun menjadi 39,38 triliun. Alhasil, kenaikan laba bersih tersebut sejalan dengan kenaikan laba bersih sebesar 0,6%. Faktor kekuatan pasar juga berkontribusi terhadap konsistensi pertumbuhan keuangan jangka panjang. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa PT Indofood akan terus meraup keuntungan besar di masa depan. Selanjutnya ada fungsi pemasaran.
PT Indofood Sukses Makmur memiliki orientasi pasar. Artinya, produksi perusahaan disesuaikan dengan permintaan pasar. Perusahaan selalu berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen, baik dari segi kuantitas maupun kualitas produk. Alhasil, perusahaan terus mengembangkan inovasi untuk memenuhi kepuasan pelanggan, khususnya secara konsumen. Produk-produk tersebut dipasarkan berdasarkan segmentasinya dan dipasarkan di seluruh wilayah dengan berbagai lini masyarakat yang dianggap mampu, yaitu supermarket, minimarket, dan pasar tradisional ada tempat memasarkan produk-produk. Ya, tetapi produk itu juga tersedia di warung-warung dan toko-toko kecil. Fungsi personalia, yaitu merencanakan, mengkoordinir, mengalahkan, dan mengendalikan kegiatan kepersonaliaan yang meliputi hubungan industrial, administrasi kepegawaian, keamanan, kehumasan, dan pelayanan umum. Selain itu, personalia memiliki fungsi yang pertama, menciptakan hubungan industrial yang harmonis, yang kedua, menyelenggarakan syarat-syarat dan kondisi kerja, yang ketiga, memberikan dukungan dan pelayanan kepada seluruh pihak agar mencapai standar kerja secara optimal, yang keempat, membuat analisa pengembangan organisasi secara berkala, dan secara aktif ikut mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan mutu atau Total Quality Management. Yang kelima, terus serta melaksanakan program HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Fungsi produksi, PT Indofood menjadikan mutu dan kepuasan pelanggan sebagai basis bagi perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, keinginan dan kebutuhan konsumen harus diperhatikan oleh produsen, karena kebutuhan ini akan senantiasa berubah. Sumber daya yang terlibat dalam proses produksi tidak terlalu membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, karena pengerjaan produksi dilakukan oleh teknologi mesin, sehingga sumber daya manusia atau SDM yang dibutuhkan pada proses produksi sebatas hanya mengawas jalannya produksi. Di ekonomi, PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu industri pangan terbesar di Indonesia. Perusahaan fast moving consumer tersebut menunjukkan tren pertumbuhan penjualan. Selain itu, PT Indofood Sukses Makmur diuntungkan dengan penurunan harga bahan baku yang bisa mendorong kenaikan margin. PT Indofood Sukses Makmur juga bekerja sama dengan beberapa industri pangan lainnya seperti produk konsumen bermerek, Bergasari, agribisnis, dan distribusi. Hal tersebut bertujuan agar Indofood Sukses Makmur dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara berkolaborasi. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.